Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita kembali masuk dalam renungan harian pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 November 2025 dengan mengambil nats 1 Korintus 1 ayat 24. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas hidup dan hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu, ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mendapatkan pengetahuan yang benar tentang firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, nats firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 24, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Talai diakana terjowi, nang Yahudi, nang Junani, gabe hagugonnya debata, dohot habisuhannya debata do Kristusi. Dan sebagai topiknya adalah hidup dalam hikmat Allah. Ibu Bapak Saudara sekalian, orang Yahudi memiliki hikmat yang sudah terbentuk bertahun-tahun lamanya. Hikmat orang Yahudi yang bertahun-tahun lamanya adalah salah satunya adalah pandangan dan keyakinan yang kokoh bahwa Mesias yang akan datang bagi bangsa Yahudi adalah Mesias yang jaya yang akan memimpin untuk melawan penjajahan. Mesias ini yang bisa mengalahkan penjajahan Romawi dengan kuasanya. Tetapi bagaimana dengan Yesus, seorang disebut Mesias itu mati disalibkan? Tidak ada atau tidak masuk dalam pikiran mereka bagaimana mungkin seorang Mesias dapat mati dengan cara yang hina, yaitu disalibkan. Mereka berpandangan pasti Yesus bukan sang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Pandangan atau pikiran semacam ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk menerima dan percaya ataupun beriman pada Yesus Kristus, ataupun juga pada karya keselamatan Yesus melalui peristiwa salib.
Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang bukan Yahudi. Dalam tulisan lain atau dalam bahasa lain dikatakan bangsa-bangsa atau orang-orang Yunani. Hikmat orang Yunani terbentuk oleh beragam aliran filsafat yang dikenal pada saat itu. Suatu ajaran yang mengandalkan kemampuan dalam berpikir atau menganalisa dengan otak atau pikiran mereka. Hikmat yang didasari pemikiran filsafat itu mendorong mereka untuk menyimpulkan hanya orang bodohlah yang bisa percaya dan menerima bahwa kematian Yesus yang disalibkan itu berdampak bagi keselamatan umat manusia atau dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika mengatakan pemberitaan Kristus yang disalibkan dianggap sebagai kebodohan bagi mereka. Nah, ibu bapak saudara sekalian, inilah sekilas yang menggambarkan situasi yang terjadi di Korintus yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Nah, ibu bapak saudara sekalian, pada nas yang sudah kita baca tadi tertulis Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita akan lihat masing-masing pengertiannya. Yang pertama, Kristus sebagai kekuatan Allah berkaitan dengan penyelamatan melalui salib atau peristiwa salib. Bagi dunia, khususnya pada zaman itu, seorang Mesias yang mati di kayu salib adalah lambang kelemahan dan kehinaan. Namun, Paulus menegaskan bahwa dalam tindakan penyaliban ini tersembunyi kekuatan Allah yang sesungguhnya, yaitu kekuatan atau ada kuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Peristiwa salib adalah sarana atau karya Allah untuk mengalahkan dosa, mengalahkan maut dan kuasa iblis. Kuasa terbesar Allah bukanlah dalam menampilkan keajaiban luar biasa, melainkan dalam tindakan kasih yang rela berkorban demi penebusan umat manusia. Saat kita lemah, di dalam Kristuslah kita menemukan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan, melawan dosa dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasa Allah dalam Kristus memberi kesempatan atau kemampuan bagi kita untuk hidup baru. Nah, yang kedua adalah Kristus sebagai hikmat Allah. Ini adalah sebuah kebenaran yang melampaui akal. Orang Yunani menyombongkan diri dengan filsafat dan kebijaksanaan duniawi. Mereka menganggap Injil, peristiwa salib adalah kebodohan. Kita bisa tinjau itu pada ayat-ayat yang sebelumnya. Namun sesungguhnya Kristus adalah hikmat sejati. Hikmat dalam rencana Allah. Melalui Kristus yang tersalib, Allah yang maha bijaksana dan sempurna mendamaikan manusia dengan dirinya, sambil tetap menjunjung tinggi keadilannya. Hikmat ini melampaui dan mempermalukan segala kepintaran manusia. Ibu bapak saudara sekalian, Kristus bukan hanya membawa hikmat, tetapi dia adalah hikmat itu sendiri. Di dalam dia tersembunyi semua hikmat dan pengetahuan. Kita bisa baca dalam Kolose 2 ayat 3. Jika kita mencari panduan hidup, jawaban sejati ada di dalam pengenalan akan Kristus dan kebenaran firman-Nya. Kristus adalah hikmat yang membawa pengudusan. Kristus bagi kita adalah kebenaran, dan kita boleh benar di hadapan Allah. Kita dijadikan kudus dan dimampukan hidup kudus, dilepaskan dari perbudakan dosa. Peristiwa salib atau karya keselamatan Kristus adalah kebodohan bagi hikmat dunia, tetapi keselamatan bagi siapa saja yang percaya, bagi mereka yang dipanggil. Nah, ibu bapak saudara sekalian, nas kita baca yang sudah kita baca tadi merupakan pernyataan Paulus menanggapi situasi di Korintus saat itu terhadap pemberitaan tentang Injil, tentang cara Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Pernyataan Rasul Paulus ini memberikan kontras yang mendalam terhadap pandangan dunia saat itu, dan mungkin juga saat ini. Bagi orang Yahudi, mereka menuntut satu tanda, kuasa yang nyata. Dan bagi orang Yunani, mereka mencari hikmat atau filsafat dan kepandaian. Namun, bagi orang yang dipanggil, orang yang percaya, Kristus yang disalibkan dan yang bagi dunia dianggap sebagai kebodohan, ternyata adalah jawaban sempurna dari Allah. Hikmat manusia atau duniawi tidak dapat memahami rencana keselamatan dari Allah. Tetapi bagi mereka yang percaya, mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Pemberitaan Injil tentang Kristus yang tersalib adalah kekuatan yang menyelamatkan dan hikmat yang memungkinkan Allah untuk berkarya melalui Roh Kudus atas diri manusia. Karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, marilah kita hidup dalam hikmat Tuhan, tidak bergantung pada hikmat atau kekuatan dunia. Jangan mencari kekuatan di harta, jabatan, atau pengaruh manusia, sebab semua itu adalah fana. Jangan mencari kebenaran mutlak pada satu teori, filsafat, atau tren duniawi yang seringkali menuntun kita menjauh dari Allah. Namun sebaliknya, marilah kita bersandar sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus melalui Kristus. Carilah hikmat yang utama melalui persekutuan dengan Kristus dan perenungan firman-Nya. Dan bagi kita yang sudah percaya dan termasuk pada orang yang dipanggil, ada satu tugas, yaitu memberitakan Injil dengan berani. Karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah, pemberitaan Injil, walaupun dianggap bodoh oleh sebagian orang, adalah kekuatan Allah yang sungguh-sungguh menyelamatkan manusia atau dunia. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, bagi kita yang telah dipanggil, Kristus adalah segala-galanya. Dia adalah kuasa yang membawa kita kepada keselamatan dan hikmat yang menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan. Biarlah Kristus menjadi satu-satunya fokus dan kebanggaan kita, karena hanya Dia yang merupakan kekuatan dan hikmat Allah yang sejati bagi kita yang percaya, bagi kita yang dipanggil. Marilah kita hidup dalam hikmat Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berharga kami boleh belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar untuk mengandalkan Engkau dan hidup bergantung hanya dalam hikmat Tuhan. Ajar dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mampu menghidupi hikmat-Mu melalui pembacaan firman-Mu dan persekutuan Kristen yang benar, sehingga kami mempunyai kekuatan dan untuk tidak terpengaruh oleh hikmat dan kekuatan dunia yang selalu menarik kami, menggoda kami untuk jauh daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita akan akhiri renungan pagi ini. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.